banyak ya. Ada juga yang mirip-mirip. Nah, misalkan di daerah ini Tolhah. Tolhah itu mengenal Nabi Muhammad itu tidak dari kampungnya malahan. Beliau itu mendengar nama Nabi Muhammad itu malah ketika berdagang di Syam, di daerah namanya Busra. Bukan Busra pakai shin tapi pakai shod ya, Busra. Mungkin kalau tulisan Latinnya Busra gitulah ya. Dan ini beda dengan Basrah. Di terjemahannya buku yang satunya lagi yang kita pakai ini terjemahannya itu malah Basrah. Basrah ini kan di Irak ya, ini salah ya. Basrah itu di Irak, ini di Syam. Ini beda tempat ya. Syam itu kalau sekarang tuh ya Syria, Lebanon, Yordania dan Palestina ya. Nah itu. Nah ini sifatus soffah ya. Ini adalah ringkasan dari Hilyatul Aulia'nya Abu Nuaim Al-Asfahani. Nah dan di dalam buku ini ada profil 1000-an orang salih. Yang kalau kemudian pakai bahasa aulia berarti wali-waliullah itulah ya. Jadi di sini biografi orang-orang solih saja. Ada 1000 berapa orang ya. Ini tebalnya jilidnya 1002 halaman, profil dari 1031 orang solih ya, Masya Allah ini luar biasa sekali. Dan ini penting ya buku seperti ini ya. Kita itu memang butuh keteladanan, kita itu butuh keteladanan. Ya sayangnya kemudian anak muda itu seringkali tidak secara sadar memilih siapa yang perlu diteladani. Biasanya meneladani orang yang disukai saja. Sehingga kemudian ketika ternyata yang disukai ini ternyata menyimpang, dia jadi ikut menyimpang. Orang barat itu nggak punya teladan. Teladannya itu kemudian adalah karena teladan dunia nyatanya tidak ada, maka kemudian teladan itu diciptakan di dunia maya, imajiner. Nah, siapa mereka? Ya silahkan lihat film Hollywood 10 tahun terakhir. Kamu akan lihat Spider-Man, Deadpool, ya, kemudian Iron Man. Ya, jadi kalau anak muda yang sukanya pecilatan itu ya Spider-Man itu ya. Kalau kira-kira pecinta robotika begitu ya, tetapi kemudian enggak kutu buku begitu ya, tetapi disukai publik begitu kan. Biasanya kalau robotika kan pakai kacamata, orangnya aneh gitu kan. Ini dicintai publik ya, Iron Man itu ya. Nah, kemudian kalau kira-kira kamu nasionalis begitu ya Captain America itu ya. Kalau kira-kira mohon maaf nih brengsek tapi pengen baik itu ya Deadpool itu kan. Ya kan itulah. Itu jadi ketika mereka tidak punya teladan di dunia nyata, mereka menciptakan imajinasi tentang teladan. Ya, jadi imajiner aja. Nah, sementara kalau kita orang Islam ini teladannya banyak, orang solih itu. Orang solih. Di barat itu ketika ada bahasan tentang universitas, ya, jadi filsafat tentang pendidikan tinggi itu kan di dunia Islam ini kan masih minimalis sekali sampai sekarang. Di Eropa udah banyak. Nah, salah satu tokohnya itu namanya Kardinal John Newman. Ini pendeta ini, orang Inggris ya. Nah, dia tuh punya teori bahwa pendidikan tinggi itu tujuannya apa, itu dia punya gambaran yang cukup detail. Hanya kemudian ketika ditanya siapa contoh orang yang mencapai tingkatan ideal seperti yang dihasilkan oleh universitas yang Anda rumuskan itu, dia bingung, nggak ada. Nah, kalau kita orang Islam itu nggak usah tidak perlu membangun teori macam-macam, sebetulnya kita cukup merujuk satu orang aja, Nabi Muhammad, selesai. Nah, pengikut Nabi Muhammad itu ternyata menjadi orang-orang besar, di antaranya adalah sahabat Nabi kan. Nah itu dia. Nah buku-buku seperti ini penting sekali untuk kita akses ya. Kalau sifatus sofa ini terlalu berat, ya nyari yang lebih ringkas itu banyak sekali. Nah ini buku pertama yang kita rujuk. Saya tidak tahu akan dirujuk sampai kapan ya. Karena nanti kita perlu memilih sahabat-sahabat. Karena tidak semua sahabat tampaknya perlu kita akses ya. Beberapa nama yang kurang populer tampaknya kita agak sulit untuk memperkenalkannya ya. Tapi yang mayor-mayor ya, yang sifatnya terkenal itu harus kita kenal. Keterlaluan kalau sampai nggak kenal. Adapun rujukan kedua adalah
Suwar min Hayati Sahabah, ini buku yang cukup populer dan sangat mengesankan ya. Karangannya Abdurrahman Ra'fat Basa. Basa di sini dari kata Pasha ya. Pasha itu ya keturunan jenderal-jenderalnya Turki itulah ya. Ini orang Mesir ya. Itu dia. Dua buku pokoknya itu, meskipun saya tidak cukup yakin akan menggunakan ini terus. Karena nanti juga tinggal seberapa banyak informasi yang kita bisa dapatkan ya dari rujukan-rujukan itu. Kalau terlalu minimalis ya kita terpaksa harus menggunakan yang lain. Buku yang lain saya tidak cukup berhasil mendapatkan PDF-nya ya. Misalkan Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah karangannya Muhammad Ahmad Isa itu tidak ada PDF-nya. Terus kemudian jadi tentang 10 orang yang dijamin masuk surga itu rujukannya nggak ada. Terus kemudian kalau karangannya Mahmud Al-Misri 30 orang yang dijamin masuk surga. Jadi ada Asyrah Mubasysyarun. Kenapa disebut Asyrah Mubasysyarun? Karena Nabi menyebutkannya langsung, 10 orang itu disebut langsung. Tapi selain yang 10 itu ada yang lain. Ada yang lain yang dijamin masuk surga oleh Nabi ya. Nah, itu yang kemudian oleh Mahmud Misri dikumpulkan jadi satu buku. Meskipun pembahasannya yang 10 itu persis sekali dengan yang buku yang Abdurrahman Ra'fat Basa ini. Dan Abdurrahman Ra'fat Basa ini juga menjadi mirip dengan yang ada di Sifatus Sohbah ini. Karena ini rujukan klasik ya, ini sudah ditulis di zaman Perang Salib ya, tahun 1200-an. Ya, itu yang suaranya bocor dimatikan ya. Saya dengar suara saya sendiri geli saya. Nah, ini dia, sedangkan yang ini lebih kontemporer nih, tahun 1900-an ya. Ya 1990-an. Baik, kita mulai masuk pelan-pelan ya. Pertama, untuk memberikan kesan yang dalam, kita mulai dari kutipan pembukanya Abdurrahman Ra'fat Basa. Di sini beliau mengutip hadis ya. Nah, sebelum ke sana mungkin ayatnya dahulu. Di ayat ini kita kalau lihat surat Al-Ahzab ayat 23 kita bertemu dengan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi. Di antara orang-orang beriman terdapat orang-orang yang mereka itu memenuhi janjinya kepada Tuhannya. Mereka memenuhi janji mereka kepada Tuhannya. Ya, faminhum man qada nahbahu. Di antara mereka ada yang sudah meninggal. Jadi memenuhi janjinya dan mereka sudah meninggal. Faminhum man yantadir, tapi ada juga orang-orang yang masih menanti untuk mati. Ya, mereka ingin memenuhi janjinya dan mereka menanti kematian yang mereka janjikan kepada Tuhannya. Dan selama penantian itu wama baddalu tabdila, mereka tidak pernah mengganti janji mereka sedikit pun. Nah, artinya di sini kita temukan ada orang-orang yang memang jujur janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka meninggal. Tetapi lalu kemudian ada juga yang masih menanti pembuktian. Akan tetapi Tolhah ini statusnya berbeda. Banyak yang nanti julukannya adalah Asy-Syahidul Hayy. Syahid yang masih hidup. Syahid tapi masih berkeliaran. Syahid kok masih hidup. Nah, itu Tolhah. Nah, di sini Rasulullah mengatakan man sarrahu ayyanduru ila rajulin yamshi 'alal ardi wa qad qada nahbahu. Barang siapa yang ingin atau barang siapa yang senang melihat orang yang berkeliaran di atas muka bumi, yang jalan di atas muka bumi padahal dia sudah mati. Padahal seharusnya dia sudah mati, bukan orang yang mayat hidup gitu ya, bukan itu. Status dia itu sudah selesai. Artinya kematian itu kan menutup semua hal ya. Tapi dia statusnya sudah selesai, tapi orangnya masih hidup. Unik kan? Ya, maka kemudian Nabi mengatakan falyandur ila Tolhah bin Ubaidillah. Silahkan lihat Tolhah bin Ubaidillah. Baik, siapa sih Tolhah? Nah, ini dia. Saya tak bolak-balik buka-buka ini ya. Kita lihat namanya siapa sih? Namanya adalah Abu Muhammad Tolhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah Ka'ab bin Lu'ay. Nah, ini dia. Beliau ketemu jalur nasabnya dengan Nabi di Murrah ini ya. Nabi Muhammad kan juga keturunan Murrah. Nah, ketemunya beliau dengan Nabi di Murrah ini. Oke. Berarti kan bapaknya namanya Ubaidillah.
Di sini tidak ada informasi bapaknya masuk Islam atau tidak. Kemungkinan sudah meninggal sebelumnya. Adapun ibunya namanya Su'bah bintul Hadrami. Ya, ini namanya ibunya lah Su'bah, dan karena beliau berharap bahwa Tolhah ini nantinya akan menjadi tokoh, ketika tahu anaknya ini menjadi muslim, ya dia siksa anaknya. Diikat leher dan tangannya, dipukuli itu. Ditempelengi itu. Ya. Dan orang yang menjalankan proses penyiksaan kepada Tolhah ini adalah saudaranya Khadijah. Siapa namanya? Namanya Naufal bin Khuwailid. Naufal bin Khuwailid. Naufal bin Khuwailid ini julukannya sebagai Asyadu Quraisy, singanya Quraisy. Nah, itu yang mentempelengi Tolhah. Dan saat itu yang ditempelengi sebenarnya dua, Tolhah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dihajar karena keislaman mereka, ya. Nah, kita ini Islam ratenanan, ya. Jadi nggak ada yang menghajar. Semoga Allah melindungi kita dan melindungi keislaman kita, ya. Oke. Adapun kalau selanjutnya setelah ini kita akan membahas Zubair. Zubair ini malah keponakannya Khadijah. Namanya Zubair bin Awam bin Khuwailid. Jadi bapaknya Zubair itu adalah kakaknya Naufal tadi, kakaknya Khadijah, anaknya Khuwailid. Nah, itu dia. Sama ibu atau beda ibu nggak tahu, ya. Karena nasab kan ke bapak, bukan ke ibu. Terus kita bahas apanya dulu nih? Kita bahas cerita masuk Islamnya, ya. Baik, kana Tolhah bin Ubaidillah At-Taimi yamdi ma'a qafilatin min qawafili Quraisy fi tijaratin lahu ila biladi Syam. Jadi Tolhah ini kan anak muda, ya, ketika dia masuk Islam itu umurnya itu sekitar 18-an tahun. 18-an tahun, bisa nom. Ketika beliau meninggal di tangan ketika bertempur melawan Ali, ya, ini satu fitnah yang kemudian kita lepaskan hati kita, ya, bahwa ini perselisihan antara orang solih dengan orang solih lah, ya. Ya, ketika beliau meninggal ketika bertempur melawan Ali bin Abi Thalib itu usianya 60-an. Padahal saat itu Nabi sudah meninggal berapa tahun? Sudah meninggal 35 tahun. Berarti ketika Nabi meninggal umur dia berapa? 25 kan? Berarti kemudian kalau ketika hijrah umurnya 15 tahun. 15 tahun. Oh, ini hitungannya nggak masuk ini. Nah, inilah kemudian penghitungan sejarah ini penting. Ya, kalau begitu ini tampaknya penghitungannya tidak benar. Karena kalau beliau berusia masuk Islam umur 18-an tahun, dan beliau kan orang nomor berapa masuk Islamnya? Nomor punggungnya berapa? KTM-nya berapa? Ya, beliau 4. Ya, beliau nomor 4. Dan beliau termasuk yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Abu Bakar itu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, yang masuk Islam di tangan Abu Bakar itu 5. Anda bisa bayangkan, ya, memang Abu Bakar ini elitnya luar biasa. Kalau di kartunnya Bilal itu Abu Bakar digambarkannya bagus sekali, keren sekali. Yang masuk Islam di tangan Abu Bakar saat itu ada Tolhah, Zubair, Sa'ad, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Ini pedagang-pedagang keren semua nih. Kecuali Sa'ad ini bukan pedagang, ya. Beliau bukan pebisnis besar. Ya, tapi kalau Tolhah, Zubair, Utsman, Abdurrahman ini tajir-tajir semua nih. Crazy rich gitu lah, ya. Itu Sugihera umum. Makanya nanti dan menariknya Tolhah ini selain petempur yang sangat tangguh, ternyata orang dermawan yang sangat mengagumkan. Makanya kemudian julukannya tadi kayaknya kalian ada yang buat pengantar di itu, ya, di Instagram, ya. Itu nyebut kata Tolhah apa? Di Tolhah. Jadi, ya, kan ada 3 julukan Tolhah itu selain Asyahidul Hayyu, syahid yang masih berkeliaran gitu. Yang masih hidup itu adalah Tolhah Al-Jud. Terus ada Tolhah Al-Fayyad.
sama Tolha al-Khair. Tolha yang baik, Tolha yang dermawan, Tolha yang pemurah gitulah ya. Itu karena kalau hitungannya kalau sedekah itu sekali sedekah itu kalau dikurskan rupiah itu ya 70 miliar lah sekali sedekah. Itu duit pok godong itu nggak ada yang numpuk kapan itu sekali sedekah ya itu separuhnya godong ya. Ya, kalau dirham kan perak kan, jelas bukan godong kan. Ya, itu tidak, masya Allah ya. Baik, saya mana tadi ya? Nggak sistematis nggak apa-apa ya, kita menikmati saja. Oke. Terus kemudian, nah, ketika beliau di Busra ya, di daerah Syam, oh ya, sorry, untuk hitungan umur tadi kita coba selesaikan dahulu ya. Kalau beliau masuk Islam umur 18 tahun dan beliau orang nomor 4, berarti ketika hijrah beliau umur 31, 30 lah katakan ya, kita bulatkan 30. Ketika Nabi meninggal usia 40, ya kan? Nah, ketika Abu Bakar meninggal, beliau umur 42. Ketika Umar meninggal, beliau umur 52. Ketika Utsman meninggal, beliau umur 64 tahun. Oh ya betul, 54 tambah 12, 64. Oh betul, akurasi umur. Jadi beliau masuk Islam tuh betul antara umur 15, 16, 17, 18. Karena ketika meninggal ada yang mengatakan 60, 62, 64. Jadi betul ya, berarti hitungan umurnya ya. 2, 10. Oh betul, karena akumulasi masa kekuasaan Khulafaur Rasyidun itu berapa? Kalau dibulatkan 30 ya. 2, 10, 12, 6. Itu ya, Abu Bakar 2, kemudian Umar 10, ya, Utsman 12, 2, 10, 12. Terus kemudian 6. 30 tahun bulat. Baik, itu ya. Beliau masih muda saat itu ya, dan ketika beliau masih muda itu beliau sudah cukup cerdas untuk berdagang. Ya. Pinter golek duit ya, gitu kan ya. Oke. Nah, ketika beliau berkeliling pasar begitu, terjadi sebuah peristiwa yang dikatakan hadatsalahu amrun lam yakun sababan fi taghyiri majra hayatihi kulliha. Jadi terjadi sebuah peristiwa yang akan mengubah arah hidupnya secara keseluruhan. Oke. Bahkan tidak hanya sekedar mengubah hidup beliau. Wa inna ma kana basyiron bi taghyiri sayrit tarikh kullihi. Bahkan beliau punya peran yang sangat signifikan bagi sejarah Islam. Khususnya di peristiwa apa? Di peristiwa Uhud. Ya, di peristiwa Uhud itu sampai Abu Bakar mengatakan Uhud itu ya Tolha. Tolha itu ya Uhud. Itu ya. Nah, saat itu ada cerita, ada rohib. Rohib itu kita nyebutnya rahib ya, rahib itu ya, pendeta begitu ya. Tolha cerita gini, bainama nahnu fi suqi Busra. Ketika kami di pasar Busra, ya, pasar Busra itu ya kayak Mringharjonya sana gitulah ya. Idza rahib yunadi finnas, ada seorang rahib teriak-teriak tuh, ya ma'syarut tujar, bakul-bakul gitu ya, wahai para pedagang. Ya salu ahla hadzal musim, afihim ahadun min ahlil haram. Jadi ceritanya pendeta ini bertanya kepada para pedagang yang datang dari jauh-jauh. Jadi kan gini, kalau kita bicara dagangnya orang Arab itu, adik-adik sekalian harus ingat surat Quraisy ya. Ila fihim rihlatas syita'i wassoif. Ilaf itu artinya adat. Adat mereka, kebiasaan mereka itu adalah rihlah, touring, ya gitu ya, touring. Touring di syita dan soif. Syita itu apa? Syita itu musim dingin, soif itu musim panas. Ya, musim dingin kemana? Musim dingin ke Yaman, jualan baju wol itu ya, jaket-jaket gunung gitu ya. Nah, kalau musim panas ke Syam. Ya. Nah, ini di musim panas. Lalu, kenapa kok kemudian di sana? Ini yang harus difahami ya sekalian. Syam itu titik
pertemuan para pedagang dari seluruh penjuru dunia. Dari Arab, dari Afrika, dari Eropa, dari Asia, Asia Selatan, Asia Timur. Masih ingat jalur sutra yang sekarang mau dibangun lagi? Nah itu oleh pemerintah Cina. Nah ini konteksnya itu. Oke, pendetanya tanya, siapa di sini yang orang-orang Mekah, orang-orang yang tinggalnya di dekat Baitul Haram? Maka kemudian Tolha mengatakan kuntu qoriban minhu fabadartu ilaihi. Karena saya dekat sama dia, saya langsung datang ke dia. Naam ana min ahlil haram. Saya orang Mekah nih. Ngapa nih? Ada apa nih? Terus kemudian pendeta itu mengatakan hal dhahara fikum Ahmad. Saya mau tanya nih, apakah ada seorang bernama Ahmad yang muncul di masyarakat kalian atau yang sedang menjadi pembicaraan atau yang dia sedang melakukan sesuatu yang menghebohkan masyarakat kalian? Lalu Tolha mengatakan waman Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad Dhani bukan, Ahmad Albar juga bukan ya. Bukan semua itu. Ya. Lalu kemudian pendetanya mengatakan Ibnu Abdillah bin Abdul Muthalib. Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu siapa? Ya. Saat itu mungkin Tolha langsung aware gitu ya. Abdullah, Abdul Muthalib loh, ini anaknya, ini cucunya orang besar nih. Karena Abdul Muthalib ini pembesar kami dulu. Ya, tapi siapa? Ahmad siapa? Anda nggak kenal itu. Oke. Terus kemudian pendeta ini mengatakan begini, hada syahruhul ladzi yadhharu fihi. Ini adalah bulan ketika dia harusnya mengatakan dirinya adalah nabi. Loh, berarti orang-orang pendeta itu punya hitungan kan? Dia tahu kapan nabi itu muncul. Wa akhirul anbiya, dia itu adalah nabi terakhir. Ini menarik kan? Berarti pendeta dia punya hitungan itu. Kapan nabi terakhir itu akan muncul. Cerita ini kan menguatkan kan tentang, kalau masih ingat ketika Nabi dulu diajak ke Syam, ketemu pendeta siapa namanya, masih ingat nggak? Masih ingat? Buhairo ya. Buhairo kan. Dan nanti ketika beliau menjadi nabi, beliau diantarkan Khadijah ke saudaranya namanya Warokoh ya, Warokoh bin Naufal. Yakhruju min ardikum minal haram. Dia hadirnya itu di tempatmu. Nah, dia nggak dari mana-mana. Dia akan muncul di tempatmu. Dan wa yuhajiru ila ardin zati hijaratin sud. Dan dia nanti akan berhijrah ke sebuah negeri yang memiliki batu hitam. Nah, ya. Tapi batu hitam. Itu batu hitam ini bukan Hajar Aswad ya, bukan. Baik, itu kemudian beliau pendeta itu mengatakan wa iyyaka an tusbaqa ilaihi ya fata. Kamu harus segera menemuinya. Jangan keduluan orang lain. Kalau di zamannya Buhairah itu dipesankan kepada Abu Thalib untuk apa? Jaga dia, banyak orang mau membunuhnya. Kalau ini segera datangi dia sebelum didahului orang lain. Kemudian Tolha mengatakan fawaqa'at maqalatuhu fi qalbi. Omongan dia itu betul-betul menancap di hati saya. Fabadartu ila mataya farahaltuha. Saya kemudian segera pulang ke kampung saya. Fa khallaftul qafilah wara'i. Saya tinggalkan kafilahku, saya pulang duluan ya untuk menuju ke Mekah. Kemudian falamma balagtuha, ketika saya sampai ke kampung saya, qultu li ahli, saya tanya ke keluarga saya, kana min hadatsin ba'da na fi Makkah. Jadi apakah ada peristiwa yang terjadi di Mekah ini ketika kami tidak berada di sini? Nah itu dia. Mereka mengatakan, na'am, qoma Muhammad bin Abdillah yas'umu annahu nabi. Itu tuh si Muhammad bin Abdillah tuh ngaku-ngaku nabi itu. Wa qad tabi'ahu ibnu Abi Quhafah. Dan kemudian yang ngikuti dia itu adalah anaknya Abu Quhafah. Siapa itu? Abu Bakar, betul. Abdullah bin Abi Quhafah ya. Itu adalah Abu Bakar. Kemudian, nah karena Tolha ini tidak kenal secara personal dengan Muhammad SAW, dia mengatakan kuntu a'rifu Abu Bakrin. Saya kenal Abu Bakar nih. Kalau dia saya tahu nih. Wa qad kana rajulan sahlan. Nah ini dia.
Salah satu akhlak yang disukai Islam yang dimiliki oleh Abu Bakar itu apa? Kana rajulan sahlan. Dia tuh orangnya gampangan. Gampangan dalam makna positif ya, jangan gampangan dalam makna lainnya. Ya. Karena di antara akhlak yang disukai Allah yang disebutkan Nabi itu apa? Sahal. Karena ingat orang yang mudah itu Allah mudahkan urusannya. Kalau Anda jadi orang yang sulit ya jangan kaget kalau kemudian dipersulit. Angel. Nah, itulah ya. Muhabbaban itu disenangi orang. Ya, jadi memang Abu Bakar, makanya kemudian pengaruh dakwahnya Abu Bakar ini signifikan. Orang yang masuk Islam di tangan beliau itu banyak. Bukan tajirun dahulukin wastiqamatin, dia pedagang tapi akhlaknya bagus ya. Wa kunna na'lafuhu, ya, kami akrab dengan dia. Wa nuhibbu majalisahu atau nuhibbu mujalasatihi. Kami senang duduk-duduk sama dia. Li ilmihi bi ahbari Quraisyin, khususnya Abu Bakar itu punya kelebihan apa? Dia tahu silsilah orang Mekah secara khusus dan orang Arab selalu dia tahu. Abu Bakar, Umar itu ke siapa? Dia tahu itu. Nanti nek mau arep padu ngerti simbahmu lho aku ngerti. Ngono gitu dia. Konco udah aku ngerti. Ya itu dia. Kunna famadaitu ilaihi wa qultu lahu, maka kemudian saya ke tempat dia tuh, saya tanya tuh, ahaqqan ma yuqalu min anna Muhammad bin Abdullah adharan nubuwah wa annaka taba'tahu. Benar enggak sih kalau Muhammad itu ngaku nabi dan kamu ngikuti dia? Wah, ini nih. Tananan rai. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, "Na'am." Ya. Baja'ala yaqusu alayya min khabarihi, ya. Kemudian singkat cerita diceritakanlah ya. Maka kemudian Tolhah masuk Islam. Oke. Abu Bakar membacakan kepada Tolhah Quran ya, itu yang membuat dia terkesan. Dan Tolhah mengatakan fasyarahallahu sadri ilal Islam, maka Allah lapangkan hatiku untuk menerima Islam. Kemudian qasastu alaihi qissata rahib Busra fa surra biha sururan bada ala wajhihi. Tolhah itu sudah menampakkan komitmennya pada Islam ketika bertemu Abu Bakar. Nah, kemudian komitmen itu dia ulangi di hadapan Nabi Muhammad langsung ketika dia dipertemukan oleh Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Dan Tolhah menceritakan kejadian yang dia temui di Syam, di Busra ketika bertemu pendeta itu, dan Nabi senang dengan cerita. Artinya bahwa Nabi punya penguatnya. Karena tentu kalau Nabi Muhammad itu orangnya tidak yakin dengan apa yang dia bawa, ya, dan kemudian fokus pada lambe turah gitu ya, itu beliau tidak akan mengatakan saya Nabi. Gitu. Karena tentu konsekuensi mengatakan begitu itu panjang ya. Mbuh dionek ke, mbuh diece, mbuh diapa ke. Apalagi kan ingat Waraqah mengatakan bahwa kalau kamu nabi ya, nanti kaummu akan mengusirmu. Ya, kaummu akan mengusirmu dan melemparimu dengan batu. Oke, itu ya. Kemudian dan dia mengatakan kuntu rabi salasatin aslamu ala yadi Abi Bakrin. Saya adalah orang keempat ya yang berislam di tangan Abu Bakar. Saya orang keempat yang masuk Islam, 3 dari orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Baik, tampaknya kalau membacakan gini lama ya. Terus kita fokus saja ke kisah-kisah selanjutnya. Misalkan begini. Ketika Tolhah itu menampakkan keislamannya, tadi sudah diceritakan ya, dia disiksa oleh ibunya, kemudian disiksa oleh tokoh Quraisy Naufal bin Khuwailid ya, ditempelengi, bahkan dikatakan di sini bahwa dia tuh dibawa ke preman-preman itu, dihajar preman-preman. Makanya kemudian didapati bahwa Abu Bakar dan Tolhah itu termasuk orang yang paling kuat menanggung beban keislaman, orang-orang kuat. Ya, dan dia mengagumkan. Oke. Terus kemudian ini sudah
Sudah. Oke, mana? Nah, ini dia puncak ceritanya. Ya. Kisah kenapa dia disebut sebagai asyhadul hayyu. Syahid yang masih berkeliaran itu. Syahid yang masih hidup. Ya, sudah disebut syahid tapi masih hidup. Yaitu di perang Uhud. Ya, ketika ingat ya, ketika perang Uhud itu kaum muslimin karena pernah menang Badar, di Uhud itu udah sombong tuh. Ya, ketika kemudian Nabi berpesan bahwa tolong rumah itu para pemanah itu ada di atas bukit, pokoknya jangan berpindah sebelum ada perintah. Nah, ketika itu pasukan Quraisy karena punya pengalaman kalah dari kaum muslimin, yang mimpin perang adalah siapa? Khalid. Ya. Khalid ini memang cerdas ya. Khalid dengan Umar ini kan satu marga kan, dia satu keluarga itu. Sama-sama cerdas, hanya kalau dalam konteks militer Khalid ini jauh lebih baik. Nah, terus kemudian ketika pertempuran terjadi, orang-orang kafir Quraisy ini kena kaum muslimin berhasil memukul mundur orang-orang Quraisy. Maka kemudian mereka lari. Nah, ketika lari itu ternyata tidak lari pulang, tapi lari untuk siasat. Nah, ketika melihat ghanimah itu bertebaran di lembah gitu ya, di bagian bukit yang bawah gitu, para pemanah itu nggak dengerin, nggak ingat pesan Nabi. Turunlah mereka. Ternyata Khalid itu cuman memutar itu, dari katakan dia lari dari sebelah sini, kembali dari sebelah sana. Akhirnya kaum muslimin kena hantam balik begitu. Ya, ketika orang-orangnya Khalid ini menyerang orang-orang yang mengambil ghanimah itu, sudah tidak ada pemanah yang menanti di atas kan. Akhirnya remuk redam pasukan kaum muslimin. Dalam kondisi seperti itu, ya, ketika banyak yang lari, yang ada di depan Nabi menjaga Nabi itu hanya 11 orang. Ahada asyara rajulan minal ansor, dan muhajirin cuma satu, yaitu Tolhah. Karena terpecah kan. Nah, kenapa kok muhajirin satu? Bisa jadi karena memang posisinya orang-orang muhajirin itu di posisi yang berbeda, sehingga ketika Nabi itu tersudut, yang paling dekat dengan Nabi dan kemudian melindungi Nabi adalah orang-orang Ansor. Itulah ya. Ansor yang ini ya. Jangan ketawa tuh. Ini. Baik. Lalu kemudian dalam kondisi remuk redam pasukan kaum muslimin tersebut, Nabi kan mencoba menyelamatkan diri bersama dengan 11 orang ini kan. Nah, ketika Nabi naik ke atas bukit, Nabi bertanya, "Man yaruddu anna haula'i wa huwa rafiqi fil jannah?" Barang siapa yang mau menghalau mereka dan aku janjikan dia bersamaku di surga. Lalu yang paling awal mengatakan siap adalah Tolhah. Tolhah mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Nabi mengatakan, "La makanaka." Rasulullah mengatakan, "Jangan, kamu tetap di sini." Lalu kemudian ketika ada orang Ansor yang kemudian menyahut, "Na'am anta." Lalu kemudian dia menahan. Jadi posisinya kan mau naik bukit begitu, Nabi mencoba naik ke atas bukit. Satu orang ini menghadapi kejaran orang-orang Quraisy. Karena kan ingat, orang-orang Quraisy kan simpel aja kan tujuannya, bunuh Muhammad, kan gitu aja. Nah, makanya ketika orang-orang sedang berusaha untuk mengincar Nabi Muhammad, maka orang Ansor ini menahan begitu. Tapi kemudian karena lawannya banyak, akhirnya syahid ya. Orang Ansor ini meninggal. Lalu kemudian lagi-lagi ketika sudah posisinya lebih atas lagi, Nabi bertanya lagi, siapa lagi yang siap? Lagi-lagi Tolhah mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Lagi-lagi Nabi mengatakan, "La makanaka." Kamu tetap di situ. Nah, lalu kemudian ada seorang Ansor yang kemudian melakukan hal yang serupa hingga akhirnya mendapatkan syahid. Hingga kemudian yang ketiga kan, ketika kemudian yang menghalau Nabi tinggal sedikit, akhirnya Nabi bertanya, siapa yang siap? Barulah Tolhah mengatakan, "Saya wahai Nabi." Lalu Nabi mengatakan, "Al-an na'am." Na'am, sekarang iya. Dan akhirnya kenapa yang terjadi? Saat itu kondisi Nabi sudah kena panah begitu, dan panahnya itu kan kena di pipi ya. Karena nanti akhirnya panah itu, atau bukan panah ya, kan pakai kalau kita coba gunakan khoyaliat kita ya, gunakan imajinasi kita kan, karena nanti tuh Abu Ubaidah bin Jarrah itu mencoba mencabut besi yang menancap di pipi Nabi itu dengan giginya, sampai kemudian gigi serinya patah satu.
Dan ketika kemudian masih ada sudut yang belum terlepas dari pipi Nabi, dicabut pakai gigi, kan mau pakai tangan gitu kan, nggak tega kan, pakai gigi begitu, giginya Abu Ubaidah yang satunya lagi yang patah, sampai segitunya, nggak bisa bayangkan kan. Nah dalam kondisi seperti itu, Tolhah itu ketika harus menghalau orang-orang kafir Quraisy, itu kondisinya dikatakan ada sekitar 70-an luka yang ada di tubuhnya. Itu kurang lebih ya. Ada yang kena panah, ada yang kena tombak, ada yang kena sabetan pedang. Termasuk kemudian yang paling parah apa? Tangannya patah, karena kan nanti kan Abu Bakar dan Abu Bakar dan Abu Ubaidah yang mendapat menyelamatkan Tolhah, karena sudah remuk-remuk itu dia terlempar di kubangan begitu. Itu tangannya patah, termasuk kemudian ada yang mengatakan terputus di sini, ada yang mengatakan di sini. Jantung gagal itu dikatakan itu. Ada yang mengatakan jarinya putus di sini, ada yang mengatakan telapak tangannya yang putus itu. Ya, nampani pedang arep piye itu kan. Karena ingat, pedang-pedangnya orang-orang Arab saat itu kan produk India ya. Tulisannya itu ada made in India gitu lah ya. Ya, silakan aja lihat sendiri itu. Istilahnya itu muhannad. Istilah muhannad. Nanti di zaman Imam Ghazali masih menggunakan bahasa saif Hindi, pedang India. Bukan kustul Hindi ya, itu obat lain cerita, itu COVID-19. Ya, jadi saif Hindi. Jadi produk pedang terbaik itu di zaman itu masih di zaman Imam Ghazali ya. Jelang perang salib itu atau awal perang salib itu masih Hindia. Tapi nanti tampaknya di zaman Salahuddin sudah di Syria pedang terbaik itu. Jadi kalau pernah lihat filmnya Kingdom of Heaven, nah di situ siapa tuh Orlando Bloom itu yang jadi orang Perancisnya itu, dia kan jadi pandai besi setelah Perancis kalah itu kan. Setelah orang-orang pasukan salib terusir itu, dia jadi pandai besi. Nah, jadi wilayah itulah kalau kita coba temukan data sejarahnya itu. Nah, tapi di zaman itu pedang terbaik itu mampu untuk memenggal kepala orang. Khalid itu kan dikatakan ketika bertempur itu kan, ketika masuk ke barisan musuh itu kan, kepala itu terbang. Ibnu Katsir mengilustrasinya dengan tatayyaratir ru'us, kepala itu terbang gitu. Kalau pada lepas. Berarti kan sangat tajam kan. Nah, apa meng tangan itu. Kalau tangan Anda bisa bayangkan. Ya, petil ya, jangan kaget begitu. Dan ingat dalam kondisi seperti itu ya, jelangnya Tolhah seperti itu, Tolhah sempat menjadikan tubuhnya untuk pijakan Nabi naik ke atas bukit. Ya. Dan ketika itulah Nabi mengatakan aujaballahu ya, jadi kalimatnya itu sebentar. Aujabat Tolhah hina sona'a bi Rasulillahi ma sona'a. Maksudnya adalah Tolhah telah memasukkan dirinya ke dalam surga dengan apa yang dilakukan untuk nabinya. Itu dia. Dan di cerita yang lain dikatakan Tolhah mengatakan begini, gegara kata-kata itu semua rasa sakit di badan saya terasa hilang. Nah itu dia. Itu Anda bisa bayangkan kan? Tidak loh apa. Terus sing kita Kanjeng Nabi ya. Nah sing kita kanca wah sak gelut itu. Nek kita Kanjeng Nabi wis trimo seneng wae to. Apa meneh njuk mlebu swarga lho seneng to. Ya kan? Dan kemudian ini yang menarik di catatan yang di sini ya, An Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah beliau mengatakan, kana Abu Bakar radhiyallahu anhu idza dzakara yauma Uhudin. Abu Bakar itu kalau menceritakan perang Uhud dia akan katakan apa? Zaka kulluhu yaumu Tolhah. Semuanya itu harinya Tolhah. Jadi man of the match-nya itu Tolhah. Ya, most valuable player-nya itu adalah Tolhah. Jadi kalau tahu istilah basket ada MVP kan, most valuable. Jadi pemain paling bernilai hari itu adalah Tolhah. Oke. Terus mungkin di bagian ujungnya kita mungkin tidak bisa terlalu luas ya. Nah selain kemampuan tempurnya yang mengagumkan, Tolhah itu punya kedermawanan yang mengagumkan. Nah di sini dikatakan apa? Hadhihi qissatu na'ti Tolhah bin Ubaidillah bisyahidil hayyi. Amma talqinuhu bi Tolhatil khairi wa Tolhatil judi falahu mi'atu qissatin.
Jadi kalau itu tadi yang sudah selesai kita ceritakan itu kisah ketika dia disebut sebagai syahid yang masih hidup dan berkeliaran itu kan ya. Itu bahasa kasarnya gitu. Tetapi kenapa dia disebut sebagai khair, fayyad, kemudian jud ya. Kenapa begitu? Nah, dia itu punya lebih dari 100 kisah kedermawanan. Ada bayangin 100 kisah. Nah, kita punya satu kisah kedermawan, duitnya nggak seberapa. Ini kisahnya itu duitnya banyak, itu yang dilepaskan banyak dan banyak ceritanya. Berarti kan berkali-kali. Oke ya. Salah satu ceritanya itu begini. Dia sebagai seorang pebisnis yang kaya raya begitu, dia dapat duit itu senilai kurang lebih 700.000 dirham. 700 satu dirham itu sekarang kurang lebih 1.000 lah. Ini bakul emas nanti. Gitu, 1 dirham gitu. 70.000 ya, berarti 70.000 kalikan 700.000, gitu. 49 miliar. Duit itu godong ya. Oke, 49 miliar. Nah, suatu ketika beliau dapat duit 49 miliar. Lalu kemudian beliau itu bata lailatahu wa jalan jazian mahzunan. Beliau menjalani malam harinya gara-gara punya duit segitu itu dengan penuh kesedihan. Bayangin, susah duit-duit. Nek kowe susah ra duit, iki susah kakean duit. Ya. Nek artis susah kakean duit, mendem aku artis. Nah, ini susah duit kakean. Fadakhalat alaihi zaujatuhu Ummu Kulsum. Nah, ini dia. Kemudian yang mendatanginya adalah istrinya, namanya Ummu Kulsum. Tapi Ummu Kulsum bukan Ummu Kulsum anaknya Nabi. La'allahu rabaka minna syai'un, kok kayaknya ada sesuatu. Kemudian dia mengatakan la wala ni'ma halilatur rajulil muslim anti. Dia memuji dulu istrinya. Sungguhnya istri orang beriman yang terbaik itu ya seperti kamu itu. Walakin tafakkartu mundul lailah wa qultu. Tapi sejak tadi aku memikirkan kondisiku ini. Ma dhannu rajuli bi rabbih idza kana yanamu wa hadzal mal fi baitihi. Saya tuh kepikiran bagaimana mungkin saya bisa tidur dalam kondisi uang banyak ini ada di rumah saya. Susah duit-duit ya. Susah ada duit. Betul, ini susahnya duit-duit. Ya, kemudian istrinya bertanya, "Ma yaghummuka minhu?" Apa masalahnya? Apa masalahnya itu? Terus kemudian dia mengatakan, "Aina anta minal muhtajina min qaumika wa akhillaika?" Nanti kalau saya ditanya Allah gimana? Ketika Allah bertanya kepada saya, "Kamu kemana aja?" Itu banyak orang-orang butuh, termasuk saudara-saudaramu yang berkebutuhan. Kenapa kamu tidak memberi mereka? Ya. Nah, dia susah duit-duit akeh. Susah ketika dia kepikiran ada orang-orang butuh yang tidak mendapatkan bantuan. Nah, ini bantuan Covid mah dikorupsi itu. Uteknya yang di itu. Tapi enggak habis. Ya, main Gusti Allah dengan itu. Ya. Itu orang-orang teraniaya itu biar berdoa mereka. Oke. Rahimakallahu innaka muwaffaqatun bintu muwaffaqin. Nah, jadi istrinya ini kemudian merekomendasikan udahlah duitnya bagikan aja. Wih, istri apian toh. Nah, istri ini mata duitan itu, wah coba simpan baik itu, tabung investasi jangka panjang untuk anak-anak kita. Kalau kita nanti menghadapi hari tua itu kalau materialistik. Ini istrinya nggak begitu. Dia istrinya mengatakan ida asbahta faqassimhu bainahum. Besok pagi bagikan semua harta itu. Makanya kemudian Tolha mengatakan rahimakillah, semoga Allah merahmatimu, innaki muwaffaqatun bintu muwaffaqin. Sesungguhnya engkau adalah orang yang Allah tuntun, anak dari orang yang Allah tuntun lainnya. Siapa? Bapaknya kan Abu Bakar. Falamma asbaha ja'alal mal fi surarin wa jifanin wa qassamahu baina fuqara'il muhajirin wal ansor. Kemudian apa? 49 miliar itu bukannya dikantongi. Dikantongi tapi untuk dibagikan. Kalau yang bantuan bansos itu kan dikantongi milik sendiri kan. Nah, kalau ini ini bocornya untuk dibagikan. Oke, itu baru satu cerita. Ada cerita yang lain. Ada seorang laki-laki yang tidak dikenal datang kepada Tolha dan ngaku sebagai saudaranya. Oke, kowe diparani wong ngaku sedulurmu. Ngaku sedulurmu ki. Ya.
Terus kemudian apa? Kata dia. Tolha mengatakan hadar rahimun ma dzakaraha li ahadun min qabl. Oh, ini toh saudara. Jadi intinya gini, dia mengatakan bahwa saya tidak pernah mendengar cerita bahwa saya punya saudara. Tapi bagi Tolha nggak ada masalah. Bagi Tolha nggak ada masalah. Lalu kemudian dia tawarkan wa innali ardon dafa'ali fiha Utsman bin Affan salasumi'ati alfin. Saya punya tanah, udah ditawar sama Utsman 300.000 dirham. Berapa berarti? 1 miliar, ya. 1 miliar. In syi'ta hudha wa in syi'ta bi'tuha laka minhu bi 300 alfin. Oke. Kemudian wa a'taituka saman. Kalau kamu mau, tanah itu enggak jadi saya jual ke Utsman, silahkan kamu pakai. Tapi kalau kamu mau juga, bisa juga tanah itu saya jual dan kamu tak kasih duitnya. 1 miliar. Ora 1.000 ya. Nek 1.000 biasa iki. 1 miliar. Lho iki mas 1.000 dioyak-oyak aja. Apa kemudian dia mengatakan bal khudus samanah, saya akan ambil uangnya. Jadi kayak no. Duit apa godhong deh. Nah itu dia. Dan cerita itu banyak. Saudara sekalian dirahmati Allah, termasuk satu cerita lagi, satu ketika beliau menjual rumahnya. Itu habis sekitar dapatnya itu hasil penjualan itu adalah 700.000 dirham. Angka ini sebenarnya kita nggak bisa percaya. Ini kan angka perkiraan sebetulnya ya. Tapi naik turunnya ya kurang lebih segitulah ya. Ya katakan kalau tadi 49 miliar, ini 40 miliar lah atau 50 miliar gitulah ya. Intinya akeh tetepan. Gitu kan. Terus kemudian lagi-lagi dia tuh tidak tenang. Kalau yang uang tadi dia dapat untung dari Hadramaut, dari daerah Yaman itu dia bagikan paginya. Kalau kisah tentang uang ini dia bagikan semalaman. Sehingga sebelum subuh uangnya udah habis. Duit apa godhong sebar entek. Niki lho dibagi-bagi. Nah ini dia. Ini Tolha ya. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, itu keteladanan kita yang kita dapatkan malam hari ini. 2 hal, ya, petempur yang mengagumkan, yang sudah syahid sebelum dia mati, dan kemudian yang kedua adalah orang dermawan yang mengagumkan, sehingga kemudian dia merasa susah ketika di rumahnya terlalu banyak uang yang belum dia bagikan. Duit tidak. Nah, Anda susah dengan duit orang, ya itu wajar. Kalau ini duitnya dia sendiri, dia tidak merasa nyaman dan dia ingin menghabiskannya dan membagikannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa meneladaninya dengan ukuran kita. Barakallahu li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah itu tadi penuturan dari Ustadz Anton tentang sahabat mulia yaitu Tolha, di mana sangat luar biasa ya. Dari kisah beliau kita dapat beberapa poin, yaitu yang sangat legendaris adalah bagaimana perjuangan beliau menghadapi musuh-musuh di perang Uhud. Dan saya pernah juga membaca dan mendengar bahwa luka sekitar 70 itu di depan semua. Jadi tidak ada luka yang ada di belakang. Itu menandakan bahwa dia tidak ada sedikit pun kepikiran untuk mundur atau lari. Itu adalah suatu hal yang sangat berat dan sangat jarang kita temui. Ya, lalu kita juga mendapatkan bahwa beliau adalah seorang yang sangat dermawan, di mana kedermawannya itu akan sangat sulit bisa ditemui di zaman sekarang. Karena bisa kita tahu ya bahwa uang segitu hanya bisa dihabiskan dalam semalaman. Kan hari ini akan sangat jarang ya dengan uang segitu banyak, em-eman ya, bukan mangatusan, mangewunan. Ya, itu deh. Dikarenakan ini Ustadz Anton akan ada acara yang lain, kami sampaikan mohon maaf, kami tutup untuk pertanyaan. Insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan, dan semoga kita diberikan kelonggaran waktu lebih, dan semoga pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab melalui Ustadz Anton. Dan kami sampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman di Masjid Baitul Karim ini, yang semoga Allah karuniakan kita semua keistiqomahan agar kita bisa meneladani
dari superhero asli dari Islam atau dari peradaban kita. Karena di hari ini seperti penuturan Ustadz Anton tadi, bahwa kita lebih sering hafal sejarah-sejarah dari luaran peradaban kita, contoh Eropa, contoh Jepang dan yang lainnya, itu lebih hafal dibandingkan sejarah dari peradaban kita sendiri. Maka ini menjadi pelajaran penting buat kita semua agar kita bisa mempelajarinya lebih giat. Terima kasih, dan langsung kita masuk ke acara yang kelima, yaitu penutup. Kita akhiri inti dan untuk kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.